Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emelda Anissa, kelas 2371F dengan NIM 230514102009. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Pipi Hasmawati, MSI, yang telah memberikan tugas video untuk memenuhi UTS mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini saya akan berbagi mengenai filsafat komunikasi. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah dalam bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata yaitu philo, yang memiliki arti cinta, mencintai atau pencinta, dan sophia, yaitu kebijaksanaan atau hikmat. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom. Orang yang disebut filosof dalam bahasa Arab disebut falasuf. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah perenungan yang mendalam mengenai sesuatu yang dianggap bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sendiri merupakan butir ideal dalam kehidupan manusia. Melalui kebijaksanaan, manusia mampu bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan yang tinggi, bukan asal bertindak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat awam. Selanjutnya ada perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat ini sendiri didasari oleh manusia dan alam. Ada 4 perkembangan filsafat. Yang pertama yaitu filsafat India, yang mempunyai dasar bahwa manusia dan alam mempunyai harmoni atau kesatuan, kosmos. Yang kedua, ada filsafat Cina. Dalam filsafat Cina, terdapat 3 tema pokok, yaitu harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, ada filsafat Islam. Pemikiran Islam dibagi menjadi 2 aliran, yaitu teologi rasional dan teologi tradisional. Dan yang keempat, ada filsafat Barat. Filsafat Barat tidak mempunyai dasar, karena diadopsi dari ketiga filsafat, yaitu filsafat India, Cina, dan Islam. Selanjutnya ada pengertian komunikasi. Terdapat beberapa pengertian tentang studi komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku Communication Network or New Paradigm for Research 1981. Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Yang kedua, menurut Wilbur Schramm. Wilbur Schramm adalah salah satu tokoh besar dalam bidang komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan pengiriman pesan dari suatu pihak kepada pihak lain, dengan harapan pesan tersebut dapat dipahami. Lalu, terdapat isu-isu filsafat studi komunikasi menurut Stephen W. Littlejohn, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah isu filosofi tentang studi komunikasi yang disebut juga meta-teori. Isu-isu tersebut dibagi menjadi 3, yaitu 1. Isu epistemologi, 2. Isu entomologi, dan 3. Isu aksiologi. Filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi saling berkaitan dalam sejarah perkembangan manusia. Filsafat telah memberikan landasan konseptual bagi perkembangan ilmu komunikasi. Sementara itu juga, komunikasi telah memperkaya filsafat dengan pemikiran baru tentang komunikasi manusia. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah mempertimbangkan konsep komunikasi.
termasuk retorika sejak zaman kuno. Konsep-konsep ini menjadi dasar ilmu komunikasi modern. Selama ratusan tahun berikutnya, filsafat terus memainkan peran penting dalam menentukan pemahaman tentang komunikasi, baik secara subjek penelitian maupun sebagai dasar teoritis. Komunikasi sebagai bidang ilmu mulai berkembang pesat pada abad ke-20 karena masyarakat modern yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi komunikasi. Teori-teori komunikasi kontemporer seperti teori sistem, teori krisis, dan teori simbol interaksi semuanya berasal dari filsafat dan berkontribusi pada pemikiran filsafat tentang komunikasi. Secara umum, kedua bidang saling memperkaya satu sama lain. Filsafat memberikan karangan konsep untuk ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi membantu menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep filsafat. Pemikiran Stephen W. Littlejohn, seorang ahli komunikasi, memandang filsafat komunikasi sebagai metateori. Meta berarti di luar pengertian dan pengalaman manusia. Sedangkan teori adalah seperangkat dalil yang membantu memahami komunikasi secara dalam. Dalam pandangannya, filsafat komunikasi membangun landasan moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan komunikasi. Teori komunikasi Littlejohn juga mempertimbangkan asumsi filosofis yang menjadi dasar konsep, penjelasan, dan prinsip-prinsip dalam ilmu komunikasi. Menurut Werner Erhard, tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip-prinsip media berikut hubungannya dengan negara. Moore, dalam filsafatnya, menyatakan penjelasan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik, di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan tadi yaitu filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran, melibatkan perenungan mendalam mengenai hal-hal bernilai bagi kehidupan manusia. Perkembangan filsafat terkait dengan pengaruh manusia dan alam terdiri dari 4 perkembangan utama. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dengan tujuan dan makna tertentu, melibatkan saling pengertian yang mendalam. Filsafat dan ilmu komunikasi saling terkait dalam sejarah perkembangan manusia, di mana filsafat memberikan landasan konseptual bagi komunikasi. Sementara itu, komunikasi memperkaya filsafat dengan pemikiran baru tentang komunikasi manusia.